Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini saya baru bangun pagi ya. Tadi saya keluar ambil HP, pasang mikrofonnya. Sebenarnya sebelum jam 7 saya sudah bangun sih. Jadi saya minum air dulu. Terus saya ke kamar lagi tunjukin bahwa sekarang baru jam 7:12 ya. Dan di luar masih gelap gulita semua. Ini lampu di lorong saya ya, itu otomatis bisa hidup sendiri kalau ada yang lewat. Jadinya ada sedikit lampu lah, lumayan lah, jadi terang ya. Nah, yang di luar itu juga kalau ada yang lewat dia juga hidup ya. Ini jendela dapur ya. Jadi beberapa hari ini kita nggak tutup tirai jendela. Lagian tutup juga percuma teman-teman. Sebenarnya nggak perlu ditutup karena nggak ada sinar matahari. Dan kedua ya, nggak ada yang bisa lihat kita juga karena gedung kita yang paling tinggi kan. Apartemen kita kan di atas yang paling tinggi, jadi nggak ada gedung-gedung lain lagi yang lebih tinggi dari gedung kita. Jadi nggak ada yang bisa lihat kita sebenarnya. Ya, kecuali mereka paksa mau pakai itu ya teleskop ya bisa ya. Nah, tapi nggak ada orang, nggak ada kerjaan gitulah di Jerman. Nah, udah itu hari ini ya, pagi ini ya, saya buka lampu dulu ya teman-teman. Mau kasih lihat teman-teman, dapurku amburadul. Ini cucian kemarin belum simpan, nanti saya simpan. Nah, jadi habis makan malam ya, ini sebenarnya cucian yang bukan kemarin, kemarinnya lagi ya. Jadi kemarin malam kita juga nggak masak, kita masak mie Asia ya yang dipanasin beli di supermarket ya. Jadi suami bilang pengen makan mie Hong Kong, jadi saya beliin, saya panasin ceplok telur ya, udah dipanasin ya. Jadi ini nasi masih ada sisa juga saya nggak ada waktu simpan. Nah, terus ini kukusan telur tadi pagi ya, kemarin pagi. Nah, di sini enaknya ya dingin kan, jadi nggak rusak makanannya karena apa? Dapur saya bilang ke suami jangan dihidupkan dulu heaternya ya, penghangatnya, karena saya suka kalau dapur dingin ya. Jadi kalau saya masak-masak di dalam kan ada hangat ya, jadi terus sayurnya nggak cepat basi ya, jadi saya suka kalau dapurnya dingin. Nantilah kalau udah dekat Natal ya, kalau udah dingin sekali barulah dihidupkan. Ini kan sekarang baru tanggal berapa ini? 5 atau 6 Desember ya. Ya. Jadi ini sayur-sayur kemarin kita ke kota yang dulu kita tinggal ya, Bibra Anderis, kan mau lihat mallnya. Jadi kita sekalian beli sedikit sayur-sayur ya di supermarket ya. Ini belum sempat lihat begitu segar ya. Padahal belum saya kulkasin loh teman-teman. Terus saya lihat mangga ya, pengen makan mangga. Saya mau bikin acar timun. Nah gitulah. Kalau mau lihat dapur saya amburadul ya kayak gitu. Jadi karena di tempat cucian ini kan penuh ya teman-teman, jadi piring-piring ini semua nggak bisa dimasukkan karena dalamnya ada isinya kan. Jadi biasanya kalau ini sudah kosong, makanya pagi hari saya suka simpan. Karena kalau saya udah habis masak-masak atau potong-potong ya, saya bisa langsung taruh barang-barang yang udah kotor langsung disusun ke sini. Jadi counternya itu kelihatan rapi terus gitu loh. Tapi ini apa boleh buat teman-teman karena kan kita nggak pakai itu ya, pembantu rumah tangga ya, nggak pakai ART. Jadi kita semua kerja sendiri, jadi ya harus tunggu kita ada waktu lah. Nah, kalau menurut teman saya sih bilangnya rumah saya sudah rapi, nggak ada ART. Ini kita juga ada beli sedikit bihun ya. Nah, gitu. Ini kemarin yang ke supermarket Asia Tom Yum ya. Nah, ini gede begitu.
Nah, ini juga belum sempat simpan, saya belum sempat simpan semua barangnya. Ada yang bisa, sekalian taruh di dapur, di lemari dapur ya saya taruh, tapi ada yang perlu di gudang ya, jadi saya tumpukin dulu di sini, nanti baru saya pakai dus ya, disusun baru bawa ke, ini gudang di bawah tanah. Kalau dapurnya sudah penuh ya, kabinetnya nggak bisa masuk lagi, baru saya kalau ini kan, kadaluarsanya masih lama, jadi saya pilih kalau kadaluarsanya masih lama, saya simpan di, gudang yang di bawah tanah gitu loh. Heeh. Ini cuman update teman-teman aja. Ini sudah 2 minggu ya, masih belum rusak ya, lihat bagus. Jadi kadang saya ada siram air juga sih. Heeh. Di sini saya coba tanam ini bawang putih teman-teman. Ada bawang putih saya yang sudah keluar akar, saya tancap saja ke sini, saya cuman eksperimennya, lihat bisa tumbuh daun bawang nggak. Oke, sekarang saya ke depan ya, ini belanjaan kemarin di supermarket yang di kota lain. Terus saya cari gula, kelapa, nggak ada ya, terpaksa. Akhirnya saya beli gula ini yang organik. Saya beli gula brown sugar ya. Nah, sudah lama saya nggak makan ini. Ya kadang-kadang ya setahun sekali saya beli lah ini. Saya orangnya pembosan teman-teman. Kalau makan itu terus saya bosan, saya ganti gitu loh. Ini Santa Claus saya belum saya buka ya. Jadi hari ini rencananya ya teman-teman, habis beres-beres bersih-bersih ya. Nah, saya mau ini dekorasi pohon Natal saya karena belum didekorasi teman-teman. Nah, ini juga cuma dikeluarin saja, belum didekorasi semuanya. Ini kalau dihidupin lampunya ya, ini bagus teman-teman. Nah, coba saya hidupkan ya. Ini saya nggak pakai nggak pakai gimbal. Karena bangun pagi ya, saya nggak mau terlalu repot. Nah, ini dihidupkan bagus. Nah, jadi supaya mau lihat ke depan ya, kalau mau lihat keluar ini harus dimatiin, kalau ada cahaya nggak bisa kelihatan. Kalau di dalam ruangan ada cahaya ya, jadi nggak bisa kelihatan pemandangan di luar. Lihat tuh masih gelap, ini udah jam 7:20 teman-teman. Nah, jadi saya mau ke jam, saya mau lihat tanggal berapa hari ini ya. Gelap nggak kelihatan, coba saya hidupin lampunya. Jadi ya kadang-kadang teman-teman lihat saya nggak bisa langsung publish ya karena kan harus diupload ya. Harus diupload, harus tunggu 2-3 hari gitu. Jadi nggak terupdate ya tanggalnya. Ini sekarang tanggal berapa teman-teman lihat. Nah, berarti saya salah. Ini baru tanggal 4 Desember teman-teman. Ya, tanggal 4 Desember. Jam 7:20 ya. Nah, itu lihat ya. Ini jam digital kita ini ya. Kalau di Eropa kan dia ada time saving ya. Dia ada 2 kali ganti ya. 1 tahun itu ada 2 waktu ya. Waktu summer time sama winter time. Jadi kebanyakannya jam kita semua digital, dia bisa ganti sendiri kayak HP gitu loh. Jadi nggak usah di setel-setel lagi teman-teman. Jadi dia bisa ganti sendiri jamnya. Jadi karena dia ikut satelit ya. Jadi kayak HP gitu loh. Nah, karena suami saya orangnya kan dia itu nggak mau terlalu repot-repot, jadi dia kebanyakan dia lebih ikutin perkembangannya. Jadi barang-barang dia itu kebanyakannya yang up to date teman-teman. Sebenarnya jam begini ya, ini sudah lama ada di Jerman ya. Jadi ini sekitar sudah mungkin ada 10 tahun atau 15 tahun jam ini dia beli. Ya nggak rusak-rusak karena buatan Jerman kan teman-teman. Nah sekarang saya mau matiin lampu dulu.
Oke, saya eh, mau sikat gigi dulu, basuh-basuh dulu, tukar baju dulu ya teman-teman, karena saya masih pakai baju tidur ya. Nah, jadi kemarin ke gudang keluarin ini semua dekorasi Christmas saya. Makanya saya bilang saya sudah banyak dekorasinya, jadi saya nggak beli-beli lagi. Ini juga dekorasi Christmas. Nah, sebagian sudah dibuka oleh suami ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi ya chit-chatnya ya. Oke teman-teman, saya baru selesai ini ya, sarapan, terus habis itu saya rapi-rapiin dan bersih-bersih dapur. Ini cucian yang sudah kering sudah saya simpan semua, dan yang kotor sudah saya susun ke dalam pencucian ya. Nah, ini dapurku sudah rapi dan bersih lagi. Jadi, tahu kukus ini nanti buat makan siang saya ya. Kemarin pagi saya kukus, bukan kemarin pagi lah, agak siangan saya kukus pakai ini loh, telur, tahu, sama tauco merah, sama cabai satu ya, cabai rawit, dikukus, terus dibumbuin merica segala macam, kecap asin. Nah, kaldu jamur udah. Enak sekali, saya suka. Saya kalau ada tahu kukus ini ya, saya suka sekali. Ini dinding dapur semua sudah saya lap bersih. Jadi saladnya nggak saya simpan lagi karena nanti malam ya mau dibikin salad. Jadi nanti habis ruang tamunya beres ya, saya mau cuci bersih, keringin buat salad makan malam. Ini teman-teman ada lihat ya, itu kan sebelumnya kan ada satu tumpuk rumah ya di sana. Ini sekarang sudah jadi tanah lapang. Itu masih ada beberapa rumah lagi mau diruntuhkan ya. Menurut suami sih katanya mau dibangun apartemen baru ya. Nah, tapi suami bilang nggak bakalan lebih tinggi dari apartemen kita lah. Nah, jadi nanti kita bisa lihat gimana mereka bangunnya. Ini mangga sama alpukat juga saya nggak pernah simpan di kulkas biar dia cepat matang ya. Nah, jadi sekalian tadi saya sudah lap counter. Nah, karena udah mau dekat Natal ya, jadi di bawah oven sama microwave semua sudah saya lap bersih. Semua sudah lap bersih ya, sudah rapi. Jadi sekarang tinggal ruang tamu saya sama dekorasi pohon Natal dan sekitarnya lah. Aku rencana mau ganti gorden pintu saya ya, yang ke balkon pakai ini teman-teman. Jadi harus digeser dulu ya. Karena ya tempat di sudut ini terlalu kecil teman-teman buat pohon Natal segede ini ya. Jadi supaya bisa taruh barengan sama pohon yang beneran ini, jadi kami pikir taruh aja dekat pintu ini karena pintu ini jarang juga kami keluar masuk ya. Jadi biasanya kita lewat kamar tamu. Ini teman-teman segitu banyak ya. Ini aku baru gantung beberapa aja udah 2 menit ya. Terus yang aku bilang di supermarket aku sudah ada ini imut kan, lucu kan. Jadi saya nggak mau beli lagi. Makanya saya bilang jangan gatal tangannya karena saya sudah ada. Teman-teman kelihatan nggak? Coba saya lihat. Ya kelihatan.
Ini juga ada Santa Claus-nya. Tadi saya sudah gantung satu di belakang ya. Nah, ini banyak teman-teman. Kesini dong teman-teman, bantu gantungin ini bola-bolanya. Malaikat harus di tempat yang tinggi ya. Di bawah bintang. Nanti bintang tanggal 24 malam si Raina yang gantung karena dia kepala keluarga. Ya. Jadi saya udah sediain taruh di sana, itu yang paling tinggi itu si Raina yang gantung. Teman-teman, ada bola yang pecah. Ini bola yang paling gede, pecah saya bikin ada 2. Nanti kalau ada kesempatan, kalau saya ada lihat yang warna ini ya, saya beli deh. Tadi saya nggak perhatiin ya, kamera saya nggak on waktu saya setel time lapse, nggak ke on, jadi waktu saya pasang-pasang nggak terekam. Jadi saya tadi lama, itu butuh 20 menitan ya, untuk gantung-gantung bola-bolanya. Ini saya bikin pecah 1, terus ini tinggal 4. Ini ya, Santa Claus-nya belum digantung. Ini dari kayu teman-teman, saya beli, very cute. Cute kan? Teman-teman, aku berhenti di tengah jalan ya, dekor-dekornya. Ini sudah jam makan siang, aku masak dulu, agak sedikit lapar. Tadi pagi saya cuman makan kue apple pie sama minum susu orang Turki ya. Bukan susu, itu yogurt yang dicampur air, yang nggak ada gulanya, enak. Kayaknya di video berlalu saya ada kasih tahu waktu saya ke supermarket beli ya. Nah, jadi sekarang itu kemarin waktu ke supermarket di kota yang lain itu saya ada beli kohlrabi teman-teman. Saya beli kohlrabi 2. Terus tapi hari ini kan sibuk ya. Jadi saya cuman mau pakai buah kohlrabinya ya, labunya. Saya mau masak sop miso soup ya, miso soup Jepang ya. Jadi daunnya nggak perlu, cuman perlu buahnya. Saya mau masak tauge pakai ham vegetarian, terus sama sedikit kemarin ada sisa wortel, saya iris-iris karena saya udah tahu taugenya nanti rusak ya, jadi harus cepat dimasak. Jadi saya sisain wortelnya sedikit. Jadi saya tinggal tauge sama ham ya, sama tomat sedikit. Terus saya pakai jamur ini abalone mushroom ya. Saya pakai jamur abalone mushrooms. Nah, sangat tomat sedikit ya. Jadi makan yang gampang saja. Kalau nasi kan sudah nggak usah masak teman-teman, karena saya ada sisa yang kemarin, nanti saya panasin di microwave, gampang. Jadi biar cepat saya masak dulu airnya untuk sup. Jadi saya berbagi set meal saya hari ini lagi ya ke teman-teman ya. Set meal yang sederhana, yang gampang. Habis makan siang saya mau kukus kentang dulu. Karena malam suami mau makan schnitzel ayam ya, ayam goreng. Terus saya nggak mau bikin salad lagi. Saya bikin kentang dikukus saja gitu loh. Karena kan supaya sehat ya, kalau bikin salad lagi nanti ada minyak-minyaknya. Jadi ini saladnya untuk suami. Jadi dia makan kentang kukus sama ayam sama ini. Sekarang saya mau potong kohlrabi dulu. Ini daunnya jangan dibuang, ini daun yang muda ya, bisa ditaruh di dalam sup.
Dan supaya nggak berangin ya, saya taruh jahe sedikit ya, diiris tipis. Langsung taruh di kuahnya, di airnya. Jadi jahenya direbus dulu, biar rasanya itu keluar, ya. Biar aromanya keluar. Jadi ini sudah. Jadi ini bahan-bahan supnya sudah, ini cuman dikoyak-koyak ya. Tomatnya supaya nanti dia nggak meletup, dipecahin aja gitu, digoresin ya, supaya rasanya juga bisa keluar. Terus saya butuh ham. Untuk tauge saya harus potong hamnya. Nanti sup saya juga saya taruh jamur kering sedikit teman-teman. Saya ada dengar berita ya, dan suami juga ada cerita, katanya ada banjir besar ya di Sumatera Barat sama Aceh ya. Sekarang keadaannya bagaimana teman-teman? Saya ada sempat lihat juga banjirnya itu ya, lumayan mengerikan ya. Korbannya sekarang sudah berapa? Waktu saya dengar itu katanya sudah mencapai hampir 1.000 ya. Benar nggak teman-teman? Dan kalau teman-teman ada yang tinggal di Sumatera atau yang kena bencana banjir ya, tabah ya teman-teman, banyak berdoa. Biasanya kalau dekat bulan-bulan akhir tahun ya, itu memang cuaca tidak bagus ya, banyak bencana ya. Sop aku sudah mendidih airnya, jadi saya masukkan kohlrabinya dulu. Nanti kalau kohlrabinya udah matang baru saya masukin tomat sama jamurnya. Saya tambahkan jamur sedikit biar wangi. Jamur kering. Jadi saya bakal pakai miso paste ini ya, yang putih. Ini namanya miso paste putih. Tapi harus miso paste-nya itu nggak boleh masukin kalau supnya lagi mendidih. Jadi harus udah matang semua, udah matikan api, airnya sudah tenang, baru boleh masukkan teman-teman. Harus buka jendela karena asap. Ada uap ya, jadi harus buka jendela. Sambil menunggu supnya ya, supaya nggak habis waktu, saya langsung masak ini, tauge. Minyakin sedikit ya, pannya udah panas. Dikit aja. Saya mau gongseng hamnya dulu biar wangi ya.
Baru masukin wortel. Kalau pisau ini ya, saya dengar dari penjual pisau katanya sebagusnya jangan dimasukkan ke mesin pencuci piring karena itu pakai air panas ya, panas sekali 90 derajat Celcius. Ini pisaunya bisa jadi tumpul. Makanya saya selalu kalau sudah tahu nggak mau pakai lagi ya, saya langsung cuci bersih. Ininya juga nggak kotor sekali, nggak potong daging ya, langsung cuci aja. Ini katanya produk Jepang ya. Kalau dipotong katanya nggak bisa tergores, nggak tahu benar nggak. Coba aja nanti kita lihat ya. Dan biasanya ya kalau tempat piringnya belum ada banyak piring kotor ya, saya langsung keringin di supaya airnya kering gitu loh. Tapi kalau pisau ini saya takut nanti saya lupa ya. Jadi suami nggak tahu, suami jadi cuciin di mesin. Biasanya yang ini saya langsung lap kering teman-teman. Lap kering, langsung dicantolkan di tempat pisau. Tauge saya sudah boleh masuk ya. Kecap asin sedikit, biar enak. Udah boleh matiin taugenya, nggak boleh terlalu matang ya. Terus sop saya juga udah matang. Korabinya udah matang. Taruh tomat, taruh jamur. Jadi biasanya miso sop ya, saya pakai ini loh, saringan yang dari stainless ini. Jadi kira-kira saya pakai sekitar gitulah. Setengah sendok makan lah. Terus taruh di sini ya. Nah, tunggu airnya sudah nggak mendidih ya. Supnya sudah diam, sudah tenang. Baru kita boleh boleh ditaruh ke dalam sop sambil dicairkan ya. Bukan dicairkan, dihancurkan. Artinya itu sambil inilah gini ya, diaduk-aduk supaya miso paste-nya itu nggak menggumpal gitu loh. Nah, gitu. Kalau kurang asin, tambah garam sendiri ya, teman-teman.
Bagi saya udah cukup sih. Saya ada taruh kaldu jamur sedikit tadi. Biar ini ya, biar ada rasa umaminya. Sedikit saja, 1/4 sendok teh. Nah, sekarang saya sudah boleh menata set meal saya ya. Ini sopnya. Nasi. Ini panas. Ini telur kukus saya panasin teman-teman. Jadi hari ini sederhana saja set mealnya. Ini rumput laut Korea yang tebal ya, dimasak cabai. Ini sudah jadi teman-teman. Ini anak saya kasih saya waktu saya ke Singapura. Masih ada sisa beberapa bungkus ya. Jadi kadang saya bikin side dish ya. Nah, oke, kita ke depan ya teman-teman. Oke teman-teman. Tadi ya, pas aku mau angkat ini sayurnya ke depan, anakku video call dari Singapura. Jadi kita ngobrol cukup lama ya. Akhirnya sop saya jadi dingin ya. Saya panasin lagi sama nasinya. Tak makan sih ya teman-teman. Supaya teman-teman bisa lihat ini, tak singkirin ya bunganya. Manis banget. Tauge. Paling suka makan tauge saya. Ini rumput lautnya. Saya juga bisa masak kayak gini. Gampang kok. Wah, pedas ini. Telurnya juga udah saya hangatin. Ini enak sekali teman-teman. Belajar bikin. Kalau mau tahu resepnya, cara bikinnya yang lengkap ya, ke channel masak-masak saya yang bahasa Inggris yang namanya Tasty Meatless. Saya kan ada taruh kan di playlistnya. Tasty Meatless ya. Itu vlog masak-masak saya itu cuman iseng-iseng saja saya bikin ya. Nggak terlalu banyak yang subscribe sih. Karena saya juga nggak rutin dan nggak konsisten ya. Tomatnya udah manis. Semuanya enak teman-teman. Saya sebenarnya mau buka lampu karena ini baru jam 1 ya. Sudah gelap di luar, lihat. Banyak embun. Tapi nanti kalau saya buka lampu, jadi jelek videonya teman-teman. Karena lampunya pas di atas kepala saya dan warna kuning.
Ini aku coba buka lampunya ya teman-teman. Gimana hasilnya? Uh-oh. Udah habis. Kenyang. Ayo kita sambung bikin pohon Natal lagi ya. Bukan bikin, dekor. Saya gantungin dulu Santa Claus-nya. Santa Claus is coming to me. Taran, 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 tan, tan. Taran, tan, 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 tan. Ini sudah suasana Christmas sekali saya. Udah exciting banget. All I want for Christmas is you. Mana ini ya? Udah penuh. Sini aja lah. Santa Clausnya depan 2 ya. Ini juga ada Santa Claus. Tadi plastiknya jatuh kok di lantai ya, jadi pecah. Bola yang paling besar. Udah. Nanti masih ada lagi ini 1 kantong. Nanti tinggal yang kamar mandi sama kamar tidur, dapur sedikit lah. Ini sudah jam 4 sore. Di luar sudah gelap, saya buka lampu. Saya sambung mau bikin masak malam ya untuk suami. Ya ini karena kalau ayam kan dibeli kemarin ya, jadi nggak bisa tahan lama-lama, harus dimasak. Jadi saya bikinin schnitzel untuk dia karena dia suka makan schnitzel ya. Saya sudah kocok telurnya 2. Nah, jadi ini tadi sudah saya pukul-pukul ya, sudah ditipisin. Jadi sekarang saya mau membumbuinya dulu ya teman-teman. Bumbunya yang gampang aja ya, garam, merica, bubuk cabai atau paprika. Nah, garamin dulu. Merica hitam. Nggak tahu ya, kalau saya suka taruh sedikit merica putih juga ya.
Habis itu bubuk cabai. Tapi bubuk cabenya nggak pedas di sini. Namanya Cayenne. Tuangin. Nah, habis itu dibalik lagi. Ulangin lagi bumbunya. Sebenarnya makanan dia orang gampang ya teman-temannya. Makanan sehari-hari mereka. Lain kali saya bikinin yang ikan aja untuk suami. Jadi dia bisa makan ikan juga. Tapi dia selalu bilang daging babi punya yang paling enak. Dasar ini. Suka makan daging babi dia. Harus dicelup di telur dulu. Jadi biar bumbunya itu enggak terlarut ya, karena sudah ada selapis tepung ya. Nah, baru ditaruh di panir ini, di breadcrumbs ini. Nah, ini karena tempatnya kecil ya, saya nggak bisa tunjukin ke teman-teman karena saya pakai HP dan nggak ada tempat untuk menyantolin kamera saya ya. Nah, jadi ini dibalik lagi begitu. Udah, tinggal digoreng. Jadi nanti waktu dia mau makan aku goreng. Sekarang dia belum pulang nih. Hari ini ada training jadi dia nggak pulang pagian. Jam 6 baru selesai katanya. Biasa dia jam 5 udah sampai rumah. Nah, ini nanti saya kulkasin dulu teman-teman. Saya bungkus ya pakai plastik atasnya itu ditutup pakai plastik makanan ya. Pakai plastik buah ya. Maaf teman-teman, aku ini alergi. Bentuknya nanti tinggal digoreng. Jadi dikulkasin dulu ya. Jadi saya selesain, ada 3 potong lagi. Jadi ya tadi sebelum saya pukul ya, sebelum saya tepok-tepok daging ayamnya ini, saya cuci dulu pakai air garam teman-teman. Tapi biasanya orang-orang nggak cuci langsung dimasak. Tapi kita kebiasaannya ya, orang Asia atau orang Indonesia lah. Kebiasaan kita selalu dicuci dagingnya kan. Karena menurut mereka waktu dijual di supermarket ya, sebelum dikotakin itu dagingnya sudah dibersihin. Kata suami, ya memang kalau daging yang dibeli kayak di pasar di Singapura, di pasar basah itu ya memang harus dicuci, dia bilang. Karena kan terbuka-buka begitu ya, dan itu bukan di dalam ruangan ya menurut dia. Bukan di ruang AC. Untuk sisa tepungnya ya teman-teman, saya bikin ini. Kayak suami kemarin bikinnya, tapi saya bikinnya lebih tipis. Saya giniin, saya tekan-tekan ya, pakai plastik. Nah, dibikin begini. Jadi saya ada campur sedikit tepung terigu lah, sekitar nggak sampai 1 sendok makan sih, cuma setengah sendok makan. Tapi sudah dibumbuin ini. Terus saya ada taruh bumbu kari sedikit. Nanti tanya dia enak nggak. Harusnya saya punya lebih enak teman-teman. Saya ada taruh merica saya ada taruh ini loh, kaldu jamur sedikit.
Terus taruh bumbu kari. Nah, jadi tipis ya. Harusnya saya punya lebih enak. Udah, nanti tinggal digoreng. Jadi mana ini? 1 jam lagi mungkin dia pulang. Jadi taruh tepung sedikit ya. Dilapisin tepung biar nggak lengket. Nggak tahu sih, saya nggak coba ya kalau nggak dilapisin tepung bisa digoreng nggak. Belum pernah sih. Nggak apa-apa lah, ikut cara suami dulu. Nah, habis itu dibalikin, ditepungin lagi. Habis ini saya mau siapin saladnya. Kentangnya sudah saya kupas dan sudah saya kukus. Jadi dibiarin supaya dia itu tetap hangat di dalam panci ya. Nah, ini tinggal digoreng. Ini teman-teman, salad suami sudah saya bikin. Gampang. Di video sebelumnya kan saya sudah tunjukin ya cara bikin salad ini. Jadi saya nggak tunjukin lagi. Nah, ini. Jadi tadi penuh ya di sini karena saya udah taruh bumbunya, terus diaduk-aduk terus sama minyak ya. Nah, ini sudah jadi sedikit dia. Nah, kayak gini. Dia paling suka, dia nggak mau taruh apa-apa lagi kalau pakai sayur Cobb salad ini ya. Dia maunya yang polos begini. Pakai cuka, garam sedikit ya. Ini yang sudah jadi bumbunya, pakai ini loh teman-teman. Kitchen Kräuter ya. Küchenkräuter. Nah, ini biasanya saya pakai ini. Küchenkräuter. Dia nggak mau yang macam-macam, dia maunya yang kayak gini punya. Yang polos. Kalau saya, ya saya makan bukan nggak suka ya. Saya lebih suka ini loh. Salad Chinese ya. Side dishnya Korea sama Jepang saya lebih suka. Saladnya orang Korea sama Jepang. Atau acar timunnya orang Chinese kita lah. Lain kali saya bikinin videonya ya. Bagaimana bikin acar timunnya orang Tionghoa ya. Suami sudah pulang teman-teman. Ini saya sudah goreng. Ini tadi tepungnya. Bagus kan? Lihat tuh. Lebih tipis yang saya bikin. Ini. Nah. Masih ada satu lagi di penggorengan. Sudah. Udah boleh disajikan. Bawa ke depan dulu ya teman-teman. Ja, danke, Hanni. Guten Appetit, darling. Danke, Hanni. Ja. Ich hoffe, du magst. Schmeckt gut. Good? Super. Super. How about this? Later ya, you try ya. How it tastes? Gut. Immer curry mel da drin. Sehr Ja. gut. Enjoy, darling. Danke, Hanni. Oke, teman-teman. Saya akhiri dulu vlog keseharian saya dari pagi sampai malam. Saya akhiri dulu di sini ya.
Terima kasih Anda yang telah menemani saya seharian dari pagi sampai malam. Semoga vlog keseharian dan vlog masak-masak saya menginspirasi Anda dan Anda menyukainya. Jika Anda menyukainya, jangan lupa diberi like ya. Itu penting bagi algoritmanya YouTube ya. Dan dibagikan juga dan diberi komentar. Yang belum subscribe, di-subscribe ya. Bye-bye. Darling. Genießen deine Abendessen. Danke. Schmeckt Ich sehr gut. gehe duschen. Okay. Ja, später ich esse Nudelsuppe. Okay. Alles klar. Okay, Bis bis später. dann.